sekali kesulitan yang muncul disebabkan karena perbuatan-perbuatan demonstrasi ini. Dan pemberontakan di mana-mana ujungnya adalah sengsara dan juga malapetaka. Di negara-negara Islam, kezaliman ul amri disebabkan karena kezaliman rakyat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Akan tetapi apabila ia menjadi pemimpin dan tentunya dengan cara yang tidak sesuai syariat, tetap Rasulullah mengatakan, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyai, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Ini kata Nabi, sebesar-besar jihad adalah ucapan yang adil, ucapan yang hak, ucapan yang benar. Di mana? Di hadapan seorang pemimpin yang dolim. Di hadapan, bukan di televisi, bukan di radio, bukan di koran, bukan di Bundaran HI, bukan di Sudirman Tamrin, bukan. Tidak mungkin. Pada masa kita sekarang ini, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz, atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga. Idza ra'aita rajulan yasubbul hakim fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsu. Rasulullah SAW bahwa akan muncul nanti di zaman setelah zamanku pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengikuti sunnah-sunnahku, dan akan muncul orang-orang yang hatinya itu hati iblis, hati syaitan, jahat minta ampun. Rupanya rupa manusia tapi hatinya iblis, jahat, ingin melakukan perusakan. Lalu kata Huzaifah, aku berkata kepada Rasulullah SAW, kaifa asna' ya Rasulullah in adraktu zalik. Apa yang engkau nasihati kepadaku jika aku berjumpa dengan masa itu, ketemu dengan pemimpin seperti itu? Qala tasma' wa tuti' lil amir. Kata Rasulullah SAW, dengar dan taat kepada pemimpinmu itu. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati. Dengar dan taat, sekalipun diambil, ya, dipukul punggungmu oleh mereka, bahkan diambil hartamu oleh mereka, tetap kau dengar dan taat. Hajjaj bin Yusuf yang membunuh ribuan nyawa kaum muslimin dengan sebab yang tidak sebenarnya, yang merupakan hak untuk menumpahkan darah. Tahu nggak, Hajjaj bin Yusuf itu membunuh 120.000 kaum muslimin pelan-pelan. Cungsa dulu matanya, diputuskan dulu lidahnya, dipotong telinganya, potong kakinya. Itu yang sudah dibunuh oleh dia seperti itu 120.000 orang. Di antaranya sebagian sahabat dan sebagian ulama tabi'in yang hidup di zamannya seperti Al-Hasan Al-Basri, Ayyub As-Sikhtiyani, ya, para imam besar. Ketika mereka ditanya terkait masalah Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, bahkan sebagian sahabat juga termasuk yang mendapatkan zamannya seperti Abdullah bin Abbas, ya, dan juga yang lainnya, ketika mereka itu ditanya tentang Hajjaj bin Yusuf, semuanya mengatakan jangan mencelanya. Mencelanya dilarang, apalagi melakukan perlawanan. Dan tanyakan kepada dia, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Kalau dapat pahala kita cela, nggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu kau dapat pahala nggak? Dapat, masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kau cela pemimpinmu berubah nggak? Nggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa nggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Karena siapa yang memiliki satu nasihat untuk dia berikan kepada pemimpinnya, mungkin dia lihat pemimpinnya keliru, maka jangan dia tampakkan, ya, nasihatnya itu di depannya orang, karena itu menghancurkan wibawa dia. Tapi hendaknya apa? Falyakhudh yadahu. Hendaknya dia ambil tangannya, kemudian dia bersendirian bersama pemimpin itu dan dia sampaikan. Dan kalau apabila dia diterima nasihatnya, maka alhamdulillah. Kalau ditolak, maka dia sudah melakukan, ya, apa yang wajib bagi dia untuk dia sampaikan. Jika seorang pemimpin bersungguh-sungguh berisyihad untuk memperbaiki agama rakyat dan untuk memperbaiki dunia rakyat, dia perhatikan dua-duanya. Jika dia sudah bersungguh-sungguh untuk perbaiki, sebisa mungkin, berhasil atau tidak berhasil urusan Allah, tapi dia berusaha sebisa mungkin, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu afdalu ahli zamani. Dia adalah orang yang paling afdal di zamannya. Dan pemimpin kita alhamdulillah, kita masih dibolehkan sholat, kita masih bisa berhaji diurus. Banyak sekali masih, ya, kebaikan-kebaikan dan kemudahan. Urusan-urusan kita masih bisa terselenggara dan diurusi oleh pemerintah kita. Menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam. Yang pertama, taubat kepada Allah. Yang kedua, membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita.
Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Sebab Nabi bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya.